Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang di kelas saya hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita berdoa sejenak untuk kelancaran perkuliahan kali ini. Berdoa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa. Maka tanpa menunggu lama lagi, saya akan memaparkan kira-kira apa saja yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Oke, Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan membahas masa-masa kejayaan Nusantara. Ya, kalau zaman dulu sebelum ada Indonesia, kita menyebutnya adalah Nusantara. Nusantara terdiri dari dua suku kata, yaitu Nusa dan Antara. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang zaman penjajahan, di mana kita pernah dijajah berkali-kali oleh bangsa Eropa dan juga ada bangsa Asia. Nah, setelah kita membahas singkat tentang zaman penjajahan, kita akan masuk ke kebangkitan nasional. Nanti kita akan membahas lebih dalam pergerakan-pergerakan apa saja yang dilakukan di dalam kebangkitan nasional sebelum zaman kemerdekaan, ya. Nanti salah satunya kita akan membahas tentang Budi Utomo. Ya. Nah, kebangkitan nasional ini dilakukan sejak tahun 1908 ya, sampai dengan sebelum kemerdekaan atau pada zaman kemerdekaan, ya, 1945. Setelah itu kita sudah merdeka, maka kita akan membahas atau mendiskusikan tentang sejarah proses perumusan Pancasila. Nah, baru di akhir kita akan membahas Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa, bahwa nanti kita akan membahas bahwa Pancasila itu sudah ada sejak lama sebelum Indonesia berdiri, sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, gitu ya. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kita masuk ke dalam masa kejayaan Nusantara. Ya. Jadi pada waktu Indonesia belum terbentuk, maka namanya masih Nusantara atau Nusantara. Ada beberapa kerajaan besar pada waktu itu. Ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Kutai, dan kerajaan Majapahit di akhir zaman yang sangat memiliki wilayah cukup besar sampai ke Eropa Timur dan Asia Raya. Nah, hal ini membuat kerajaan-kerajaan ini akhirnya menyepakati bahwa bersatunya bangsa akan memperkuat bangsa itu sendiri. Barulah beberapa perjuangan, beberapa perlawanan melawan penjajah dilakukan sejak 300 tahun lebih ya sebelum kemerdekaan. Kita dijajah baik itu melalui kamar dagang, kemudian ada yang
juga menjajah secara terang-terangan, bahkan juga memakai propaganda sahabat, teman, tetapi akhirnya juga melakukan penjajahan. Nah, kita tahu kita memiliki kerajaan atau napaktilas kerajaan Sriwijaya. Nah, ini salah satu kerajaan yang besar pada waktu sebelum zaman kemerdekaan ya. Nah, di dalam sistem pemerintahannya terdapat pengurusan pajak, ya, harta benda kerajaan, kerohaniawan, ya, sehingga membuat kerajaan Sriwijaya dapat bertahan pada waktu itu dan mengalami kejayaan atau masa emasnya sampai akhir kerajaan itu melakukan ekspansi ya, ke wilayah-wilayah yang ada di sekitaran Nusantara juga. Nah, cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara itu sudah tercermin di dalam nilai-nilai yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi suatu negara tercermin pada kerajaan tersebut sehingga membuat Sriwijaya kuat pada waktu itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya slogan, ya, slogan kerajaan, yaitu Marfuat Vanua Sriwijaya Sidayatra Subyaksa. Itu adalah pencerminan suatu negara, ya, bahwa negara ada pada masyarakatnya. Negara hadir di dalam masyarakat. Baik, itu sekilas tentang Sriwijaya. Kita akan beralih ke masyarakat Kutai atau Kerajaan Kutai. Kalau tadi Kerajaan Sriwijaya ada di, kalau sekarang namanya Palembang ya, di Sumatera. Sekarang kita ke Kerajaan Kutai. Kalau sekarang dikenal dengan Kutai Kartanegara, ada di Pulau Kalimantan. Nah, masyarakat Kutai ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan. Hal ini terlihat dari barang-barang atau benda-benda purbakala yang ditemukan ya oleh pemerintah maupun dari masyarakat yang sekarang masih juga disimpan di museum. Nah, ini hal ini juga ternyata terlihat adanya nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam suatu prasasti-prasasti. Ya. Salah satunya adalah 7 yupa atau 7 tiang batu yang berisi tentang nilai-nilai ketuhanan dan juga situasi perpolitikan pada saat zaman Kerajaan Kutai Kartanegara itu berdiri. Gitu ya. Nah, barulah kita tahu kerajaan yang paling besar yang pernah ada di Nusantara adalah Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini benar-benar sungguh besar sekali, baik itu wilayahnya maupun juga masyarakatnya pada waktu itu ya. Dan pada saat itu juga Majapahit sudah mengalami kemajuan yang pesat, baik itu kemajuan masyarakatnya maupun kemajuan arsitekturnya maupun bangunannya. Kalau kita lihat Candi Prambanan apa segala macam, ya candi-candi yang di sekitaran Candi Prambanan di di Yogyakarta atau di Magelang, itu candi-candi yang ada itu dibangun melalui proses yang sangat sulit.
Nah, kalau kita saat ini kita membangun candi seperti itu, mungkin kita perlu puluhan tahun untuk membuat candi seperti itu. Tetapi dengan kecermatan, dengan keahlian tukang-tukang batu pada saat itu atau ahli-ahli batu saat itu yang membuat candi-candi itu, ini membuat kita betapa hebatnya mereka dan memiliki keahlian yang sangat luar biasa, gitu ya. Nah, di Kerajaan Majapahit ini para penganut agamanya atau masyarakatnya menganut Hindu dan Buddha. Tetapi walaupun berbeda agama atau berbeda kepercayaan, mereka tetap berdampingan dan damai. Kita tahu ada beberapa kerajaan juga ya, banyak kerajaan di Indonesia atau di Nusantara waktu itu. Ada kerajaan Ternate yang hanya Muslim saja, kemudian ada yang lain ya, banyak. Nah, kerajaan Majapahit ini ternyata menyimpan banyak seni dan menyimpan pemikiran-pemikiran yang terekam tidak hanya dalam bentuk candi, relief, ya, tetapi juga ada prasasti dan kitab. Nah, salah satunya adalah kitab Negara Kertagama. Nah, ini yang menulis adalah Empu Prapanca. Di salah satu bab atau tulisan di kitab Kertagama, ya, itu terdapat istilah Pancasila. Sedangkan di dalam buku Sutasoma atau Empu Talar, kita dapat menjumpai adanya istilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marga. Jadi istilah-istilah ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, ya, terutama kerajaan Majapahit yang memiliki andil cukup besar dalam istilah-istilah kenegaraan saat ini. Baik itu adalah masa-masa kejayaan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sebelum zaman merdeka. Nah, kita tahu Indonesia merupakan wilayah yang cukup besar dengan sumber daya yang juga sangat besar, ya, melebihi sumber daya yang dimiliki negara-negara yang ada sekitarnya maupun jauh, gitu ya, baik itu di Asia maupun di Eropa. Nah, karena kita memiliki sumber daya yang begitu besar, maka para masyarakat di luar Indonesia pada waktu itu, ya, di luar Nusantara, itu mencoba untuk mengekspansi wilayah. Kemudian juga mencoba untuk mengambil sumber daya yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ya, salah satunya Portugis, ya, pada tahun 1509 sampai dengan 1595 ini melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Ya. Mereka masuk melalui di Indonesia Timur. Nah, sebab berakhirnya perlawanan Portugis adalah perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Ternate ini tidak pernah berhenti.
sehingga Portugis akhirnya mundur karena kalah dengan Ternate, kerajaan Ternate, ya, yang dipimpin oleh seorang sultan. Nah, kemudian di saat yang bersamaan juga tidak hanya Portugis tetapi Spain atau Spanyol di tahun 1521 sampai dengan 1692 ini juga menjajah Indonesia atau menjajah Nusantara dengan tujuan menguasai Maluku dan Sulawesi Utara karena memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan. Sisinya adalah di sisi utara. Dan bukan hanya sisi geografis yang menguntungkan, tetapi mereka memiliki rempah-rempah yang sangat menjanjikan. Nah, rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia atau kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu dibawa ke negara asalnya dan diperdagangkan di sana. Tetapi rakyat Nusantara atau rakyat Indonesia sebelum merdeka ini malah ada yang dipekerjakan paksa, ya, kemudian disuruh tanam paksa dan lain-lain. Nah, akhirnya di tahun 1602 sampai dengan 1942 Belanda mulai masuk, ya, dengan cara kamar dagang. Tujuannya adalah memonopoli dagang di Indonesia. Ini cukup lama dilakukan oleh Belanda. Nah, setelah itu, berakhirnya penjajahan Belanda melalui VOC ini dibubarkan oleh pemerintah pusat Belanda, ya. Di Kalijati dengan Jepang bahwa Belanda menyerah kepada Jepang. Tetapi di tahun 1806 sampai 1811 kita ternyata kemasukan negara Perancis, ya. Tujuannya melindungi Belanda dari serangan Inggris. Gitu. Pada waktu itu semua negara-negara Eropa mengalami resesi dan mengalami kekurangan bahan pangan dan sumber daya lainnya karena mereka mengalami perang pasca Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, akhirnya Inggris juga sempat menjajah Indonesia, tetapi dengan cara menjalin kerjasama dan menghapuskan monopoli dagang di Indonesia. Tetapi ternyata konvensi di London, ya, atau konvensi London ini menyatakan bahwa Belanda berkuasa kembali. Nah, hal ini yang membuat Indonesia ini merasa dijajah kembali. Gitu. Ternyata alih-alih Inggris menjalin kerjasama menghapuskan monopoli dagang dan perbudakan, tetapi ternyata konvensi di London menyatakan Belanda berkuasa kembali. Nah, di tahun 1942 selama 3 tahun Jepang masuk ke Indonesia, ya, dengan dalih bahwa kami saudara lama dan kami akan membantu Indonesia. Tetapi ternyata Jepang memiliki tujuan memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia untuk Perang Dunia Kedua. Ya, salah satunya adalah melawan Amerika. Nah, berakhirnya penjajahan di Indonesia terakhir dari negara Jepang
Ini berakhir karena Jepang diserang Amerika karena di bumi hanguskannya Hiroshima dan Nagasaki oleh bom nuklir yang dijatuhkan oleh Amerika. Itu kira-kira kita akan masuk ke dalam kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional yang seperti kita tahu, ya, ada dimulai dari tahun 1908, ya, ini terjadi karena adanya berdiri organisasi Budi Utomo. Awal mulanya dari pergerakan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, awalnya sebetulnya organisasi ini tidak mengarah ke bidang politik, ya, tetapi lebih ke sifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun dengan perkembangannya yang jauh ke depan, dengan visi-visi orang-orang yang ada di organisasi Budi Utomo ini jauh ke depan, ini berkembang ke arah politik. Ya, merasa juga terjajah oleh bangsa lain, ya. Ada beberapa tokoh pendiri, ya, para pelajar Stovia. Kita, kalau saya boleh mengenalkan, ada Sutomo, ada Muhammad Sulaiman, ada Gondo Suwarno, ada Gunawan Mangunkusumo, kemudian ada juga Raden Angka Projosodirjo, ada juga Muhammad Saleh, Raden Mas Gembrek, ya, Suyardi, Tirtonegoro, dan Suwarno. Nah, orang-orang ini adalah yang membangkitkan semangat orang-orang Indonesia untuk bisa merdeka. Karena pada waktu itu kita sangat terjajah dan sangat dirugikan oleh para penjajah, gitu ya. Tidak ada satupun penjajah yang menguntungkan bagi kita. Semua penjajah selalu merugikan. Nah, barulah kita akan masuk ke sejarah proses perumusan Pancasila. Sejarah perumusan proses atau sejarah perumusan Pancasila, prosesnya adalah pada waktu tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Mei 1945 di dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin dan Supomo mengusulkan rumusan 5 poin dasar. Ya, ada 5 poin dasar yang akan dijadikan dasar negara. Tetapi tidak hanya Muhammad Yamin dan Supomo, ada beberapa pengusul lain, ya. Ya, tapi yang lebih dominan adalah Muhammad Yamin dan Supomo, dan juga ada Soekarno, ya. Tetapi Soekarno pada tanggal 1 Juni ini menyampaikan pidato gagasan dasar negara Pancasila dalam sidang BPUPKI tersebut. Tetapi ternyata masih rumusan ini masih dipertimbangkan oleh sidang dan beberapa anggota sidang yang lainnya. Ya. Jadi dulu pernah Soekarno menyampaikan ada Trisila, kemudian menjadi Ekasila. Dan akhirnya pada tanggal 22 Juni rumusan Pancasila ditetapkan dalam
di Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, akhirnya karena ada Piagam Jakarta tanggal 18 Agustus, rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan disahkan sebagai negara pada tanggal itu dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau sidang PPKI pada waktu itu. Nah, inilah proses perumusannya. Tapi nanti kalau kita melihat rumusannya apa saja, nah ini kita akan membahas lagi lebih lanjut. Ya, saya akan membahas tentang prosesnya aja. Jadi dari tanggal 29 Mei sampai dengan 18 Agustus baru disahkan Pancasila menjadi dasar negara. Nah, apabila kita melihat Pancasila, Pancasila ini ternyata mengalami banyak implementasi di setiap era dan mengalami penyesuaian-penyesuaian di setiap era. Dan Pancasila juga menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Itu ya. Nah, di tahun 1945 setelah merdeka, ya tanggal 22 Juni tadi Piagam Jakarta itu disahkan oleh Panitia 9 ya yang dirumuskan oleh Soekarno, dan tanggal 18 sila pertama Piagam Jakarta diubah kemudian menjadi Pancasila yang dikenal sampai dengan saat ini. Nah, hal itu terjadi di Orde Lama ya. Nah, kalau kita lihat ini merupakan suatu rumusan oleh the founding fathers kita, maka Pancasila tidak bisa diubah-ubah. Dan Pancasila harga mati. Pancasila adalah dasar pedoman berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini dirumuskan pada saat Orde Lama atau kita kenal di zaman eranya presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Nah, masuk setelah pindahnya Orde Lama ke Orde Baru atau perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto di tahun 1965, maka sepanjang Orde Baru atau ordenya Soeharto ini sempat di tahun 1978 sempat ada penanaman nilai-nilai Pancasila melalui P4 dari tingkat SMP hingga calon pegawai negeri sipil. Nah, bukan melemahkan Pancasila. Jadi Soeharto bukan melemahkan Pancasila, justru menguatkan Pancasila, tidak hanya sebatas pengetahuan saja oleh masyarakat atau diingat saja, tetapi masuk ke ranah pendidikan dan masuk ke ranah institusi. Jadi anak-anak SMP sampai orang-orang yang mau bekerja untuk negara atau PNS, ya mau jadi PNS, ini harus benar-benar menghayati, ya, kemudian mengamalkan Pancasila. Ya, dan tidak lupa memahami. Nah, di tahun 1985 ini Soeharto sempat menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 yang mengharuskan azas tunggal Pancasila dalam setiap organisasi. Hal ini bertujuan untuk menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara dan ideologi bangsa. Gitu. Nah, kemudian
karena lengsernya Soeharto pada tahun 1998, ya, adanya pergerakan reformasi pada saat itu, bahwa sempat juga di era reformasi di tahun 2013 ini ada undang-undang organisasi kemasyarakatan nomor 17 tahun 2013, bahwa yang salah satu pasalnya mengandung klausul azas tunggal Pancasila dihapuskan. Nah, ini nanti kita bahas kenapa dihapuskan, kenapa juga suatu dasar negara dan ideologi negara dan bangsa kenapa harus dihapuskan di dalam klausul tersebut. Nah, barulah di tahun 2016 ya, Presiden Jokowi mewacanakan untuk membentuk UKP PIP, ya. Dan azas yang dilarang adalah ateisme, komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ya. Baru tahun 2017 kita tahu pemerintah mengumumkan akan membubarkan organisasi HTI. Ya. Saya rasa kalian tahu semua HTI itu apa. Baik, itulah Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga saat ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Selamat pagi, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sampai jumpa.